ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Akhir-akhir ini tersebar video sholat berjamaah tetapi makmumnya berjauhan, berjarak sekitar 2 meter ke makmum yang lainnya, Ustaz. Bagaimana pandangan syariat mengenai hal tersebut? Rasulullah SAW bersabda, la salata khalfas saffi munfaridan. Tidak ada salat di belakang saf sendirian. Yaitu kalau berjauhan seperti itu dihitung salat sendirian. Itu kalimat tidak ada syah, tidak ada salat menunjukkan tidak syah salatnya. Itu bisa membatalkan salat. Kalau berjauhan seperti itu namanya jarak. Itu darurat. Sudah mengganas wabahnya. Malah yang difatwakan untuk seperti itu dia tidak salat berjamaah di masjid. Ya. Tapi kalau belum darurat, seperti misalnya di Makassar ini, itu belum diumumkan situasi genting, apalagi belum ada dikenal kasus misalnya di Makassar ini, kemudian sholat dengan jarak jauh-jauhan seperti itu nggak benar. Jadi harus sholat berdekatan. Namanya orang sholat ya berdekatan. Kata Nabi SAW, wala tada furujatil lisyaitan. Jangan buka celah-celah untuk syaitan. Jadi furja, celah yang syaitan bisa masuk di situ, nggak boleh dibuka di dalam sholat. Karena itu Nabi SAW perintah untuk merapatkan kaki dan semisal dengan itu. Kalau misalnya di masa seperti ini dia kakinya nggak begitu rapat misalnya, tapi berdekatan saja, itu nggak ada masalah insyaallah ta'ala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala. Afwan mau bertanya, apakah termasuk tidak taat kepada pemerintah jika tetap melaksanakan kajian rutin pada saat pemerintah menganjurkan agar kegiatan dihentikan untuk sementara waktu? Ya memang sekarang ini sifatnya adalah himbauan ya. Jadi tidak diwajibkan sebagaimana yang saya pahami dari himbauan tersebut. Jadi kalau kita katakan bahwa itu masuk di dalam orang yang bermaksiat karena menyelisihi pemerintah dalam hal ini, ya saya nggak berani berucap seperti itu. Cuman dalam kondisi yang seperti ini, harusnya seorang itu lebih bijaksana, lebih memberi contoh yang baik. Sebab yang diinginkan itu, ini sih kita duduk di sini, saya masuk SMS dari BNPB agar terhindar dari penyebaran COVID-19, hindari kerumunan serta jarak orang dengan orang dimanapun berada. Harus lebih dari 1 meter. Ya memang diberi anjuran seperti itu untuk tidak banyak melakukan perkumpulan. Ya, dan itu adalah solusi untuk diperlukan kesadaran kita semua, kesadaran bersama. Ya, kesadaran bersama. Jadi ini hal dilakukan untuk pencegahan supaya tidak terjadi hal yang lebih besar yang mengharuskan darurat. Nanti ketika darurat menjadi wajib nanti. Ya, malah seorang bisa menjadi sebab dosa kalau misalnya dia menggampangkan hal tersebut dan itu menjadi sebab manusia ya tertular ya, di belakang perbuatannya, termasuk membuat pengajian atau yang semisal dengannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Baik, Ustaz, selanjutnya terkait himbauan untuk beribadah di rumah, apakah kita harus tetap sholat berjamaah di tempat kerja atau di rumah masing-masing, atau kita melakukan sholat secara sendiri-sendiri? Kalau terkait dengan tempat kerja, saya nggak mengerti ya tentang tempat kerja, karena himbauan di rumah itu bukan tempat kerja, ya. Dan itu bentuk dari percampur bauran yang saya pikir itu yang dihindari, sebab bisa memberikan efek samping yang tidak baik. Tapi kalau seorang berada di tengah keluarganya, di rumahnya, ya maka disyariatkan dia sholat berjamaah. Seorang suami bersama istrinya atau perempuan bersama anak-anaknya, dia sholat bersama, itu sudah dihitung sholat berjamaah dan mendapatkan pahala berjamaah. Ya, dan sholat berjamaah keutamanya lebih besar daripada sholat sendiri. Karena itu tetap disyariatkan untuk sholat berjamaah. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, Ustaz, apakah mempekerjakan orang di tempat kerja kami termasuk ketidakpatuhan kepada himbauan pemerintah? Ini dari fikih ya, yang hendaknya dipelajari.
dan dipahami. Ya subhanallah, ada salah seorang dari para salaf terdahulu, Abu Wahab rahimahullah. Beliau pernah diminta oleh kawannya berjalan di malam hari. Maka beliau berkata, mana ilmu yang pernah kamu pelajari? Bukankah kamu tahu bahwa pemerintah melarang kita untuk berjalan di malam hari? Iya. Dan ini kisah disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar Alamin Nubala, dan disebutkan pula lebih panjang lagi di kitabnya Tarikhul Islam. Ya, karena di dalam apa yang dipelajari itu, kalau pemerintah sesuatu yang di dalamnya ada kemaslahatan, tidak bertentangan dengan syariat, kewajiban kita adalah mematuhinya. Kewajiban kita adalah mematuhinya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bagaimanakah urutan di dalam berdoa yang sesuai sunnah? Apakah memang ada urutannya? Misalnya mendoakan diri sendiri terlebih dahulu, lalu kedua orang tua, atau bagaimana Ustaz? Jadi kalau seorang itu dia di dalam berdoa, dia doakan untuk dirinya sendiri, maka itu dia gak ada urutan, dia doakan dirinya saja. Kalau di dalam doanya dia doakan orang lain saja, gak ada masalah, dia doakan orang lain langsung. Tetapi kalau di dalam doanya, seperti yang disebut dalam pertanyaan, ada doa untuk dirinya, ada doa untuk orang lain juga, maka dia mulai dulu untuk dirinya, baru dia doakan untuk orang lain, termasuk untuk orang tuanya. Dan itu uslub doa di dalam Al-Quran. Karena itu di surah Ibrahim itu, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina. Ya Allah, ampunilah saya dan kedua orang tuaku, dan untuk seluruh kaum mukminin. Itu syah di sejumlah riwayat dan dikuatkan oleh Al-Iraqi dan selainnya. Karena itu di pembahasan Muqaddimah Ibnu Salah, ketika Ibnu Salah rahimahullah mendoakan orang lain kemudian mendoakan dirinya, itu dikritik oleh para ulama termasuk Al-Iraqi dalam At-Takyid wal-Idah, dan beliau terangkan bahwa yang lebih tepatnya mendoakan diri dulu kemudian mendoakan orang lain. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.